Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita akan melanjutkan tema ibadah seminar kita. Hari ini adalah kesempatan yang keempat dan minggu depan adalah yang terakhir. Ada 5 khotbah seri, ya. Gereja yang teguh, dan subtema hari ini adalah kepemimpinan yang alkitabiah, ya. Di pembahasan pertama adalah teologi yang alkitabiah, pembahasan kedua penginjilan dan Injil yang alkitabiah, dan hari ini kita membahas kepemimpinan yang alkitabiah, ya. Berbicara tentang kepemimpinan ini adalah hal yang sangat umum, ya. Sangat umum. Ada banyak buku tentang kepemimpinan, baik itu yang bersifat Kristiani maupun kepemimpinan secara umum. Ya. Dan bahkan orang banyak yang ingin menjadi pemimpin, ya, ingin menjadi pemimpin. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ya, sekarang juga sedang dibuka pendaftaran untuk calon-calon pemimpin dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Ada bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden, bakal calon legislatif, dan sebagainya. Karena itu tema kepemimpinan selalu relevan dan menarik dari zaman ke zaman. Nah, untuk menjaga kita, agar kita tetap di dalam koridor yang Tuhan kehendaki, maka kita perlu belajar dan terus menjadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai dasar-dasar untuk prinsip kepemimpinan yang dikehendaki Tuhan. Dan tentu gambarnya adalah Kristus sebagai Raja. Ya, ini adalah foto terkini. Ya, tentu foto imajiner. Ya, sekarang Tuhan Yesus bertahta di sorga, dia berdaulat menjadi Raja atas semesta alam. Tetapi kita akan belajar bagaimana ketika Yesus hidup di dunia ini, ketika dia menjadi manusia, ya, dia membatasi dirinya, ya, masuk di dalam dunia ini, masuk di dalam keterbatasan, di dalam ruang dan waktu. Nah, Yesus juga menjadi pemimpin. Bagaimana cara Yesus memimpin? Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Markus 10 ayat 42 sampai 45. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ayat 44. "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teks yang kita baca ini, kalau kita baca keseluruhan bagian dari perikopnya, ya, terutama kalau kita membaca catatan Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, itu menarik. Ya, kenapa? Karena kalau di bagian ini Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus, lalu mereka minta agar ketika Yesus nanti berkuasa dan menjadi raja, mereka minta dijadikan, katakanlah, pejabat juga di pemerintahan Yesus. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ini bukan sekedar untuk foto-foto, ya, tetapi itu berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan
jabatan pemimpin. Kalau di catatan Matius pasal 20, itu yang pertama melobi Yesus adalah mama dari Yakobus dan Yohanes. Karena menurut sejarah gereja itu mereka memang masih ada hubungan keluarga. Ya, Yakobus, Yohanes itu abang adik, masih ada hubungan kekeluargaan dengan Yesus Kristus. Karena itu memang mereka dekat dengan Yesus. Nah, ibu dari Yohanes dan Yakobus ini berupaya melobi Yesus. Ya, pertama dia sujud kepada Yesus, lalu dia minta satu permohonan. Ya, di dalam pengertian mereka Yahudi Mesianik, mereka menantikan Mesias yang adalah juga sebagai pemimpin secara politik. Karena itu seorang ibu ingin masa depan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu dia berupaya, tolong nanti anak-anak saya, ya Yohanes dan Yakobus, nanti ketika kamu memimpin, memerintah, tolonglah yang satu di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kirimu. Ya, intinya jadi orang penting di dalam pemerintahanmu nanti. Lalu Yesus bilang, wah kamu nggak bisa minum dari cawan yang saya minum. Ya mereka polos-polos saja, mungkin dipikir cawan untuk minum. Bisa kok, orang cuma minum aja. Ya. Lalu Yesus memberikan penjelasan soal di kanan kiri itu Bapa yang tentukan. Ya. Lalu Yesus mengajarkan tentang prinsip pelayanan atau kalau dikaitkan dengan kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan yang mana yang diucapkan Yesus pada zaman itu sangat revolusioner. Ya, pada zaman itu belum ada hak asasi manusia. Maka penguasa biasanya pada umumnya itu sangat kejam. Makanya dibilang pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Ya, bukan kayak tangan robot gitu yang besi. Ya, maksudnya itu dengan keras, bahkan kejam, sadis. Ya, karena memang mereka punya kuasa untuk melakukan itu. Dan raja yang memerintah dengan kejam nggak bisa dituntut. Ya, nggak bisa diperkarakan, katakanlah sekarang, zaman sekarang, wah ke Mahkamah Konstitusi, uji materi, undang-undang misalnya, tentang kekebalan hukum pemimpin atau presiden. Sekarang peraturan resmi aja bisa diuji materi, kalau dulu nggak ada. Maka yang diucapkan oleh Yesus sangat revolusioner. Ya, bagaimana dikatakan ada konsep tentang kepemimpinan yang melayani. Ya, kalau mau menjadi besar harus menjadi pelayan. Ya, konsep secara umum kalau pelayan berarti dia orang kecil. Ya, kalau orang besar ketika merintah sana sini jadi bos itu baru pemimpin. Ya, kalau menjadi pelayan konsep orang secara umum maka artinya dia menjadi bawahan, ya, atau menjadi orang kecil, bukan menjadi pemimpin atau orang besar. Lalu kalau mau menjadi terkemuka, semua orang mau menjadi terkemuka. Ya. Caranya bagaimana? Menjadi hamba bagi semuanya. Kembali lagi Tuhan Yesus menekankan, melayani bukan dilayani. Dan Yesus memberikan contoh dari dirinya sendiri. Ya, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Lalu untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa? Berkorban. Waduh, luar biasa. Ya, kebanyakan para pemimpin adalah mengorbankan pihak lain, ya, atau setidaknya menggunakan alat-alat kekuasaan yang ada di genggamannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Konsep kepemimpinan kan gitu. Ya, adalah mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan. Ya, untuk mencapai goal bersama-sama. Kalau terjadi sesuatu yang membahayakan, biasanya yang lebih rendah atau yang lebih kecil atau anak buah yang akan dikorbankan. Ya, coba kita main catur. Ya, apakah rajanya akan dikorbankan menjadi tebusan bagi pion-pionnya? Enggak, ya. Pionnya dikorbankan, raja itu yang terakhir. Ya, semua konsep kepemimpinan seperti itu. Ya.
raja terakhir, yang anak buah duluan di depan. Ya, kalau di perang-perang juga seperti itu. Maka ajaran Yesus begitu revolusioner. Nah, dari pembacaan ini setidaknya ada 4 hal yang boleh kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kepemimpinan yang alkitabiah yang telah bukan hanya diajarkan oleh Yesus, tapi dihidupi, diteladankan, ya, dan lalu dilanjutkan oleh para rasul dan sampai seterusnya, dan diharapkan terus berjalan sampai selama-lamanya. Bagaimana kepemimpinan yang alkitabiah itu? Yang pertama yaitu memiliki visi seperti Kristus. Ya. Yesus menjadi pemimpin bukan melamar. Ya, satu itu dulu. Yesus menjadi pemimpin bukan itu karena dia cita-cita mau jadi pemimpin atau cita-cita punya banyak pengikut. Lalu dia mengerahkan segala cara, katakanlah gimana caranya biar saya populer dulu. Gimana saya cari massa dulu. Maka melakukan berbagai-bagai tindakan, entah itu benar atau tidak. Yang penting saya terkenal, yang penting saya banyak pengikut, yang penting saya punya pengaruh dulu. Ya, sekarang kan gitu, teknik marketing, ya, ada personal branding dan lain sebagainya. Ya, kadangkala orang yang tidak rohani tiba-tiba jadi rohani, misalnya, supaya memberikan kesan baik, ya, supaya memberikan kesan saleh dan lain sebagainya. Tapi Yesus melihat pelayanan atau kepemimpinan yang dia mau ajarkan adalah jabatan itu bukanlah sebuah tujuan, ya. Jabatan bukan sebuah tujuan. Jabatan itu adalah sarana atau media atau wadah untuk apa? Untuk mengabdi, untuk melayani, untuk menjadi berkat, ya. Jadi jabatan atau kepemimpinan itu adalah tempat di mana orang melayani, berkarya, ya. Bukan gimana caranya biar saya jadi pimpinan di situ. Maka bahayanya adalah bisa untuk menghalalkan segala cara, ya. Nah, itu yang banyak terjadi, terutama di dunia pada umumnya, ya, apalagi di dunia politik misalnya. Nah, jabatan juga bukan untuk dilanggengkan, bukan untuk dilanggengkan atau ingin menjadi penguasa selama-lamanya, ya. Tidak seperti itu. Ya. Di dalam pelayanannya Yesus banyak memberikan juga kepercayaan kepada murid-muridnya. Dia mengutus berdua-berdua. Lalu Yesus minta laporan, apa yang terjadi? Ya, wah, kami bisa mengusir setan. Jangan bangga karena kamu mengusir setan, tapi berbahagialah karena namamu tercatat di sorga. Ya, jadi Yesus melakukan segala prinsip-prinsip kepemimpinan yang relevan sepanjang zaman. Ya, dia melakukan rekrutmen, lalu dia mengcoaching murid-muridnya, ya, dia teladankan begini pelayanan yang luar biasa, ya. Kemudian dia ajarkan, kemudian Yesus mengutus murid-muridnya terus sampai terakhir dikatakan Roh Kudus akan dicurahkan kepada kalian. Jadi Yesus nggak berpikir, wah, saya jadi pimpinan, saya mau selama-lamanya menjadi pemimpin. Ya, kalau ada peraturan yang membatasi masa jabatan, saya mau revisi. Wah, supaya apa? Supaya saya menjabat terus. Ya, pertama ganti dulu jabatan 3 periode misalnya, lalu bisa selama-lamanya. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Kalau seseorang melihat jabatan pemimpin itu adalah sebagai sarana untuk menjadi berkat, untuk melayani, maka ya periode kepemimpinan yang panjang atau singkat itu tidak penting. Ya, kalau ada periodenya, oke, jalankan sebaik-baiknya. Ada juga lembaga-lembaga kepemimpinan termasuk lembaga gerejawi yang tidak pakai periode. Dia terus yang memimpin. Ada juga seperti itu. Nah, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan.
Seorang pemimpin harus memberikan yang terbaik karena dia tahu waktunya terbatas. Ya, kalaupun tidak ada periode, waktunya tetap terbatas karena tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Bahkan Yesus melayani di dunia hanya tidak sampai dari 4 tahun. Ya, tidak lebih. Tidak sampai bahkan 4 tahun pelayanannya di muka bumi ini. Singkat sekali. Tetapi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sudah cukup untuk menjadi teladan bagi para pemimpin dari zaman ke zaman. Dan Yesus juga melihat jabatan pemimpin itu bukan untuk mengeruk keuntungan. Ya, bukan untuk mengeruk keuntungan. Tentu dari pelayanan ada persembahan. Ya, ada persembahan. Mau di gereja, mau di negara, namanya pemimpin, pelayanan, apapun bentuknya itu butuh biaya untuk operasional, ya, dan lain sebagainya. Tetapi bukan keuntungan yang dikejar. Karena ketika keuntungan yang dikejar, hanya angka-angka yang diperhatikan, katakanlah di gereja. Angka pendapatan gereja yang menjadi fokus setiap minggunya, setiap bulannya, setiap rapatnya. Maka niscaya ya, visi yang dari Tuhan akan bergeser kepada bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan. Waduh, ya, dalam mengelola gereja beda dengan mengelola perusahaan, beda dengan mengelola negara. Tapi berapa banyak gereja yang demi menaikkan pendapatan, ya, melakukan berbagai hal, ya, melakukan berbagai hal, termasuk hal-hal yang tidak etis, bahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pendapatan meningkat. Ya, padahal bukan itu yang menjadi visi pelayanan. Ya, ketika Yesus memandang Yerusalem, Yesus tidak pernah melihat. Ya, di gambar itu Yesus sedang memandang kota Yerusalem. Alkitab mencatat Yesus melihat Yerusalem nangis. Ya, nangis. Dia bukan melihat ini ibu kota, tempat di mana peredaran uang terbanyak di negara ini. Ini kesempatan. Ya, saya harus meraih posisi terbaik. Ya, saya harus mengumpulkan pundi-pundi untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya yang nggak menikah ya. Untuk murid-murid saya, untuk organisasi saya, enggak begitu. Tapi Yesus melihat mereka orang-orang yang membutuhkan penebusan. Itu yang menjadi tujuan dia datang ke dunia ini. Ya. Bahkan Yesus juga melihat, wah ini nanti akan diruntuhkan. Ya, Yesus tahu dan dia sedih. Ya, dibilang tidak ada nanti batu yang berdiri di atas batu yang lain. Artinya apa? Ya, Tuhan sendiri menubuatkan bahwa kota itu akan dihancurkan. Tapi Yesus melihat dengan iba, ya, bukan apa yang bisa saya ambil, apa yang bisa saya dapat, ya, dari kota ini, bukan itu. Tapi apa yang bisa saya beri, ya, dia tahu tugasnya, visinya, datang ke dunia, ya, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa dari banyak orang. Ya. Dan Yesus juga bukan mengejar jabatan supaya disegani kawan dan ditakuti lawan. Ya. Yesus tidak pernah berpikir mau menggulingkan kekuasaan pemerintahan politik, ya, supaya dia cocok dengan gambaran mesianik dari orang-orang Yahudi. Ya. Kalau Yesus hanya mengejar jabatan, ya, dia ingin kekuasaan pemerintahan secara politik, maka dia punya kesempatan, ya. Yesus punya kesempatan karena dia mengajar dengan penuh kuasa, dia melakukan berbagai-bagai mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Ada mujizat mungkin yang udah sering dilihat, ada yang jarang, ada yang tidak pernah. Makanya kalau kita baca Injil beberapa kali dikatakan yang seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Wah, pengikutnya banyak. Yesus kemana-mana diikuti orang. Ya, sampai dia susah mau menyendiri. Ya, kalau sekarang mungkin diikuti paparazzi kemana-mana di foto. Oh, cari berita tentang Yesus. Bikin mujizat di sini, bikin mujizat di sana. Padahal tujuannya Yesus bukan mau pamer mujizat. Tapi mau
apa? Mau memberitakan Injil kerajaan Allah, ya. Supaya apa? Supaya orang bertobat. Itu tujuannya. Dan Yesus bisa saja kalau dia mau mendirikan atau membuat satu kegerakan politik, ya, yang bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Bisa. Ya, tapi dia tidak pernah tergoda dengan itu. Dia tidak pernah tergoda untuk kekuasaan, mencari keuntungan, ya, melakukan kesalahan-kesalahan. Ya tentu kita bisa bilang, ya Yesus kan Tuhan yang menjadi manusia. Kalau kita kan beda, ya. Itulah makanya Tuhan Yesus menjadi manusia. Ya, di dalam keberadaannya sebagai manusia, dia taat. Ya, dia taat. Jadi bukan cuma ngomong doang, ya, tapi Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. Dan kepemimpinan atau pemimpin yang Alkitabiah tentu juga memiliki karakter seperti Kristus. Karakter seperti Kristus. Nah, ini juga menjadi pergumulan banyak pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin gereja. Ya, pemimpin-pemimpin gereja. Ya, ada banyak orang yang mengajarkan tentang Kristus. Tetapi karakter seperti Kristus tidak diikuti. Ya, tidak diikuti. Yesus memberikan contoh luar biasa. Ya, Yesus dengan sengaja membasuh kaki murid-muridnya. Ya, membasuh kaki murid-muridnya. Dan kalau Yesus membasuh kaki murid-muridnya, jangan kita pikir sekarang kita misalnya membasuh kaki, misalnya pendeta disuruh membasuh kaki jemaat, tetap beda. Ya, sekarang jemaat pakai kaos kaki aja antibakteri misalnya. Zaman dulu tuh enggak, waduh, debu semua, enggak ada aspal. Ya, kotor kaki, air enggak kayak kita tinggal putar kapan aja, hangat lagi airnya bisa. Ada pemanas air tenaga surya. Zaman dulu mungkin orang tidak mandi tiap hari, sangat mungkin sumber air jauh, tidak dekat, ya, nggak gampang. Ya. Tapi Tuhan Yesus mau membasuh kaki yang penuh debu, ya, nggak tahu kita mungkin ada yang kakinya cantengan, ya, cantengan tahu ya, ada infeksi yang nggak diceritakan, tapi itu nggak penting, ya. Yesus mau menunjukkan karakter pemimpin yang terbaik itu seperti apa? Ya, rendah hati. Ya. Ada banyak orang rendah hati ketika mencalonkan diri sebagai pemimpin. Ya. Begitu jadi, ya, dia menjadi apa? Tidak peduli lagi sama orang lain. Yang penting saya udah duduk di singgasana ini. Ya. Gitu. Ya. Kalau mau sedang menuju kepada pemimpin, waduh, disetting sedemikian rupa. Ya, supaya apa? Menarik perhatian orang. Begitu jadi, belum tentu. Ya. Maka karakter seperti Kristus ini menjadi keniscayaan. Begitu rendah hati, itu juga yang tercermin dari kalimat Yesus. Mau jadi besar, harus menjadi pelayan. Mau jadi terkemuka, harus menjadi hamba bagi semuanya, ya, harus mau melayani, rendah hati, melayani, ya, servant leadership. Ini justru banyak dipakai, ya, banyak dipakai oleh lembaga-lembaga non rohani, ya. Ada banyak dunia marketplace yang juga mengadopsi ini, servant leadership, ya. Kadangkala pergi ke bank kita lebih merasa diterima daripada pergi ke gereja, ya. Baru mau masuk, security membukakan pintu. Ada yang bisa dibantu. Ya ini ambil form yang ini. Waduh baik-baik semuanya. Ya, benar-benar melayani. Melayani customer atau calon customer. Ya. Ada berapa banyak gereja-gereja yang justru mulai meninggalkan servant leadership. Tapi justru mau hanya menjangkau kaum-kaum tertentu saja, ya, misalnya, supaya yang selevel saja, ya. Yesus tidak demikian, ya. Yesus tidak pilih kasih. Ya. Ketika dikatakan mau jadi terkemuka harus menjadi hamba bagi semuanya, ya. Hamba bagi semuanya.
Bukan hamba bagi yang kudus-kudus saja. Ya, atau hamba bagi orang-orang ekonomi kuat. Atau orang-orang yang punya jabatan, yang punya kuasa. Enggak gitu. Hamba bagi semuanya. Seorang hamba, apalagi zaman itu masih ada perbudakan. Seorang hamba itu enggak bisa memilih pekerjaan dulu. Semuanya dikerjakan. Apa yang diperintahkan oleh majikan harus dilakukan. Ya, enggak ada misalnya sekarang seorang perawat misalnya, ada job desk-nya. Yang di luar job desk-nya, oh itu bukan keahlian saya, itu bukan bagian saya. Sekarang bisa bilang gitu. Kalau dulu nggak ada job desk-an, ya apa yang diperintahkan lakukan, ya lakukan. Nggak bisa memilih, nggak bisa memilah. Saya maunya yang ini, saya nggak mau yang itu. Ya, nggak bisa. Ya. Di dalam pelayanan, di dalam kepemimpinan juga gitu. Ya, kadang ada orang yang dianggap VIP. Ya. Salah pencet aja, misalnya salah pencet, ini donatur ini. Cepat-cepat ditelepon balik. Ya. Apa yang bisa dibantu? Ya, padahal salah pencet. Ya, salah pencet. Ya. Tapi kalau katakanlah orang mungkin yang gak banyak manfaatnya secara materi. Bagi lembaga, bagi organisasi, bagi gereja. Ya. Mungkin 1 minggu pun gak dibalas-balas WA-nya. Ya, alasan sibuk, banyak pelayanan. Nah, tentu ini menjadi tantangan ya di kepemimpinan, termasuk di gereja. Pelayanan tidak boleh pilih kasih. Ya. Lalu lemah lembut. Ya. Bagaimana Yesus juga memiliki hati yang begitu lemah lembut. Ya. Seringkali Yesus itu menangis, ya, dipenuhi oleh belas kasihan ketika bertemu dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang marginal. Ya. Tetapi Yesus juga di dalam kelemah lembutan dia juga punya ketegasan. Orang-orang munafik itu dikritik luar biasa. Ya, yang paling keras itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya, dikritik dengan luar biasa. Ya. Dikritik dengan luar biasa. Karena apa? Karena tahu kebenaran. Karena mengajar kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Maka itu menjadi hamba Tuhan itu memang bahaya. Tentu hamba Tuhan juga manusia, ya. Tetapi ketika karena ngomongnya firman Tuhan terus, dan itu adalah pedang bermata dua, ya maka seorang hamba Tuhan itu dicabik-cabik, disayat-sayat oleh pedang firman. Ya. Maka kalau hamba Tuhan tidak mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, tidak mau diubahkan oleh firman Tuhan, maka dia orang yang paling kasihan. Ya. Maka seorang pemimpin, apalagi hamba Tuhan harus terus mawas diri, mengoreksi diri, termasuk di dalam menghadapi kritik. Ya, menghadapi kritik. Bagaimana? Ada orang yang senang mengkritik, justru paling tidak suka dikritik. Ya, itu kecenderungan manusia. Ya, kecenderungan manusia. Yang paling suka ngomong, paling nggak suka dengar. Biasanya begitu. Nah, tapi Tuhan Yesus mengajarkan tidak demikian. Justru yang paling tinggi dia harus paling merendah. Ya, termasuk salah satunya menerima kritik. Ya. Lalu harus otentik. Ya. Yesus nggak pura-pura baik, ya karena sedang cari masa. Ya, lalu nanti begitu pengikutnya banyak, ajarannya berubah. Ya, Tuhan Yesus nggak begitu, nggak begitu. Dia otentik. Perkataannya, perbuatannya, pelayanannya otentik, murni, tidak ada motivasi tersembunyi di dalamnya, nggak ada. Dan ini juga menjadi tantangan. Ya, berapa banyak orang melayani otentik di awal, ya, tetapi seiring berjalannya waktu, ya, mulai dikenal, mulai banyak pengikutnya, mulai meningkat status sosial, status ekonomi, lalu berubah. Maka kasihan, hati-hati ya, manusia bisa berubah, bisa berubah. Karena itu harus selalu mawas diri dan tentu rela berkorban. Ya, tadi sudah disebutkan bagaimana anak manusia datang ya untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Rela berkorban. Kebanyakan pemimpin itu adalah senang mengorbankan orang lain.
ya, untuk dirinya sendiri dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Nah, ini juga menjadi satu perenungan yang sangat penting untuk setiap kita. Ya, dibilang pemimpin ini bukan hanya pendeta, ya, tapi kan kita semua adalah pemimpin, minimal bagi diri sendiri. Ya, lalu kalau laki-laki juga ada tambahan satu, pemimpin di keluarga. Ya, kita semua adalah pemimpin. Karena itu kita harus terus memeriksa diri kita. Apakah kita rela berkorban? Itu salah satu ciri dari kepemimpinan yang alkitabiah. Yang ketiga, tentu kepemimpinan yang alkitabiah ketika pemimpinnya memiliki hati seperti Kristus. Ya, memiliki hati seperti Kristus. Dua saja yang ingin saya tekankan di sini. Ya, berhati gembala. Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik bukan hanya menjaga domba-dombanya, bukan hanya memberi makan domba-dombanya, tapi juga mati demi domba-dombanya juga siap. Ya, segala sesuatu akan dia berikan, termasuk keselamatannya sendiri, nyawanya sendiri. Ya, untuk apa? Demi menyelamatkan kawanan domba. Wah, ini luar biasa. Ya, jiwa gembala. Nah, ini adalah ciri khas kepemimpinan di dalam kekristenan. Ya, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala. Ya, menjaga kawanan domba. Ya, memberikan perlindungan, memberikan suplai kebutuhan, makanan, air, dan lain sebagainya. Ya, itu harus punya hati. Siapapun kita harus punya hati gembala. Ya, berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang yang paling senang minta dibelas kasihani. Ya, padahal sebenarnya mungkin dia dulunya butuh, tapi sebenarnya udah nggak butuh lagi. Ya kan, kita mungkin pernah baca artikel, pernah baca film dokumenter, ya kadang ada pengemis yang ketangkap belum lama tuh, di Bogor kalau nggak salah ya. Ngantongin duit 50 juta, ya, cash. Ya, dikantongin itu ya, dikantongin atau dia bawa kemana-mana. Ya sebenarnya kan dia nggak butuh lagi dibelas kasihani. Seharusnya dia berbalik. Banyak orang yang masih lebih susah dari saya. Saatnya saya ya yang berbelas kasihan. Tapi enggak, ya mungkin udah jadi karakter seperti itu. Ya, hatinya sudah dingin. Maka sayang sekali orang yang seperti itu. Ya. Dan juga tentu ya, Yesus sebagai pemimpin rohani, dia berhati misi. Ya. Berhati misi. Ya, kalau tidak berhati misi, maka tidak pernah ada peristiwa yang disebut dengan inkarnasi. Ya. Yesus datang ke dunia. Ya. Dia rindu orang-orang diselamatkan. Karena orang-orang dengan kemampuannya sendiri tidak mungkin selamat. Karena itu Yesus demi menjangkau orang. Ya. Dia rela meninggalkan zona nyamannya. Ya. Datang ke dunia. Bagaimana dengan kita? Sebagai pribadi, sebagai gereja, ya. Nah kita bersyukur, ya pendiri gereja ini, mendiang pendeta Bigman punya hati luar biasa. Ya, selalu pikirannya kita harus bermisi, kita harus bermisi. Makanya mendirikan yayasan misi kita bersama, yayasan Mika, ya supaya apa? Supaya kita bisa berbagian di dalam kehidupan nyata, ya, sehingga misi bukan sekadar dikotbahkan, tapi juga dilakukan, ya, menjadi contoh. Melakukan misi bukan tunggu sampai kita menjadi ahli, ya, misalnya ahli mengabarkan Injil, menguasai 100 metode yang berbeda, misalnya. Enggak mesti harus kaya dulu. Harus jadi mega church dulu, baru gereja kita mau bermisi. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Lakukan sesuai porsi kita. Ya, lakukan sesuai porsi kita.
tentu kita nggak banyak sekali tempat. Ya, kita hanya satu tempat. Tetapi lakukan dengan setia. Ya, walaupun tempatnya kecil, mungkin porsinya kecil, tapi dengan wholeheartedly, dengan segenap hati. Ya, daripada banyak yang dikerjakan, tapi hanya untuk pencitraan, misalnya. Ya, tapi tentu ke depan kalau semakin banyak dikerjakan bagus juga, tapi tetap harus sepenuh hati, wholeheartedly. Maka gereja kalau hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya pingin gedung yang lebih besar, punya aset yang lebih banyak, punya lighting yang lebih wah, punya sound yang lebih menggelegar, ya, maka perlu dipikirkan kembali. Seharusnya misi menjadi detak jantung gereja. Bagaimana Yesus sudah meneladankannya. Menjangkau orang lain. Berbagi kisah. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan kita mau agar kita menyaksikan apa yang kita alami kepada orang lain. Supaya orang lain juga merasakan. Dan bahkan kalau boleh orang lain juga boleh mengenal. Ya, Tuhan yang kita sembah. Terakhir, memimpin seperti Kristus. Ya, apa yang dikerjakan Kristus sungguh sempurna. Ya, sungguh sempurna. Apapun yang dia ajarkan, semuanya dia teladankan. Ini adalah pemimpin yang sempurna. Ya, dia lead by example. Dia menjadikan dirinya itu contoh dulu. Contohnya seperti ini. Ya. Ketika Yesus melakukan ini baru dia mengajar. Ketika Yesus mengampuni dosa orang lalu dia mengajar. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit lalu dia mengajar. Ya, dia lakukan, dia menjadi teladan. Baru ada nilai pengajarannya, bukan supaya dia diagung-agungkan, bukan. Ya, bukan supaya diagung-agungkan, bukan mencari popularitas. Selalu dia teladankan apapun yang dikerjakan. Ya. Luar biasa. Ini menjadi satu perenungan bagi kita sekalian. Ya. Dan Yesus juga nggak mau menjadi pemimpin yang one man show. Ya. Udah tenang aja kalian semua. Pokoknya ada apa-apa hubungi saya. Apapun pokoknya saya. Enggak. Ya. Yesus latih. Pergi kamu. Pergi. Ya. Minta laporan. Ya tadi sudah saya singgung. Dia mengorganisasi pelayanannya sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya murid-murid yang dia rekrut ini boleh semakin baik, semakin berkembang, dan akan nanti menjadi regenerasi. Ya, menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ya, Yesus tahu. Ya, Yesus tahu bahwa pelayanan ini bukan berhenti pada dirinya. Ya, tetapi Yesus mau agar pengikut-pengikutnya juga melanjutkan kepemimpinan itu. Nah, kita bersyukur rasul-rasul dengan setia melanjutkan pelayanan itu. Ya, sampai kepada bapak-bapak gereja dan terus berjalan di sepanjang zaman. Dari tadinya merupakan sebuah kegerakan, lalu lambat laun semakin besar, maka menjadi organisasi. Ya, yang kita sebut sekarang gereja. Ya, gereja sesungguhnya adalah orangnya, ya. Gereja sebagai organisme. Tetapi untuk mengatur semuanya juga akhirnya gereja juga menjadi organisasi. Ya, organisasi. Ya. Tetapi yang terpenting adalah orang-orangnya. Ya. Organisasi adalah untuk membuat semuanya lebih teratur, lebih tertib. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Ya, kita bersyukur gereja kita meregenerasi. Ada hamba-hamba Tuhan, ada penatua-penatua, dan ini yang penting. Jangan sampai pelayanan berhenti. Ya, soal katakanlah, wah di gereja kita belum ada yang seperti pendeta Bigman. Ya, itu dari Tuhan. Ya. Di zaman-zaman tertentu memang ada orang-orang yang begitu banyak karunianya dan Tuhan pakai luar biasa, tapi enggak semua. Biasanya 1-2 orang aja. Ya, enggak banyak.
Tetapi tidak berhenti di situ. Pelayanan harus dilanjutkan. Katakanlah bapak-bapak gereja, ya, ada banyak sekali, ya, tapi yang begitu dikenal sepanjang zaman bisa dihitung jari. Ya. Kalau di abad-abad awal, murid-murid Yohanes ya paling Polikarpus. Padahal pasti ratusan orang di zaman itu, bapak-bapak gereja. Lalu loncat, Agustinus dari Hippo, abad kelima. Padahal banyak bapak gereja, ya. Tapi memang hanya 1-2 orang mungkin yang kelihatan begitu menonjol, ya. Dan itu dari Tuhan. Tetapi bukan itu yang kita kejar dan wah saya bersyukur kalau setelah saya nggak ada lagi pemimpin, ya. Kalau bisa tutup pelayanan supaya orang tahu bahwa saya yang paling hebat, nggak begitu, ya, nggak begitu. Pak Bigman sendiri selalu bilang, ya, kalian lanjutkan pelayanan, ya, saya hanya merintis. Ya, tentu itu semua Tuhan yang kerjakan. Termasuk ketika beliau mengajak saya bergabung dulu, ya, itu yang beliau katakan. Saya mencari murid saya karena saya tahu waktu saya tidak lama lagi. Ya, waktu itu 2014 beliau bilang, saya perkirakan usia saya tidak sampai 60. Ya, makanya saya cari orang-orang yang tahan banting. Oh, saya pikir udah mau dibanting saya nih. Ya. Yang tahan banting, yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika dikatakan 2014 saya bergumul 4 tahun, 2018 baru bergabung. Dan ternyata betul, beliau pergi sebelum usia 60. Ya, karena dibilang ini bukan pelayanan Bigman Sirait, ini pelayanan Tuhan. Ya, harus dikerjakan, harus dilanjutkan. Ya, oleh generasi-generasi berikutnya. Ya, tentu ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Beda orang, beda cara. Ya, tetapi kepemimpinan, pelayanan itu harus terus dijalankan, diregenerasikan, ya, dari generasi ke generasi. Dan kita terus berdoa. Mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara jemaat atau di luar yang juga akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan ini. Ya. Karena pelayanan bukan soal siapa pelayannya, tapi siapa Tuhannya. Ya. Kalau Tuhannya sama, ya kita lihat di Alkitab begitu banyak orang, nabi-nabi, raja-raja, tidak semuanya hebat. Ya. Tidak semuanya lurus hidupnya. Bahkan banyak yang bilang nggak mampu, nggak pandai bicara. Ya. Nabi Musa bilang gitu. Yeremia bilang gitu. Ada banyak, saya nggak pandai ngomong. Ya, lalu Timotius saya masih muda. Ya. Tapi ketika seseorang setia melayani Tuhan, dia tahu itu dia terpanggil menjadi pelayan, terpanggil menjadi pemimpin, ya, maka Tuhan akan perlengkapi. Tuhan akan perlengkapi menjadi versi terbaik dari dirinya. Ya, tetap lain orang, lain gaya, lain orang, lain cara, lain orang, lain talenta. Ya, tetapi pelayanan harus terus berjalan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk juga melihat diri kita masing-masing. Ya, kita sebagai pemimpin bagi diri sendiri, kita sebagai pemimpin di keluarga, pemimpin di organisasi, ya, pemimpin dimanapun kita berada. Kiranya prinsip-prinsip ini terus menolong kita. Memiliki visi seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus, memiliki hati seperti Kristus, dan memimpin seperti Kristus. Maka niscaya kita akan berhasil di dalam kepemimpinan. Hasil kembali lagi menurut ukuran Tuhan. Bukan menurut ukuran kita, bukan menurut ukuran orang lain, bukan menurut ukuran dunia, ya, yang selalu dinilai dengan statistik. Ya. Tetapi Tuhan yang akan menjadi penilai atau hakim yang paling adil. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya sudahi di sini, sesi tanya jawab dibuka. Ya, dipersilakan. Siapa pendeta? Izin Pak. Ini harus melihat ke segala sisi ya.
terima kasih untuk pemaparan Bapak tentang Christian leadership. Kalau kita bicara mengenai Christian leadership di gereja awal mula-mula terjadi kegagalan, ya, ketika negara, politik, apapun itu menguasai para paus, para pemimpin gereja pada saat itu. Lalu bergerak ke abad sekarang ketika orang mengatakan bahwa seorang pemimpin Kristen memiliki seperti tadi Bapak katakan visi, karakter, hati, dan memimpin seperti Kristus. Itu pun kalau kita bicara di Alkitab juga dituangkan masalah memimpin para penatua seperti apa gitu ya. Menjadi seorang berintegritas seperti apa. Tetapi karena kita lupa ketika kita bicara mengenai managerial skill, aspek manajerial. Seseorang dia bisa bicara sebagai orang Kristen, diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin di satu lembaga Kristen atau apapun itu, tetapi memiliki kelemahan di dalam aspek manajerial. Dan itu seringkali menjadi satu hal kira-kira mohon dimaafkan. Ya, yang penting adalah dia seorang yang jujur, dia seorang yang memiliki hati seperti Tuhan dan apapun itu. Bagaimana pandangan Bapak tentang bagaimana ketika orang melihat aspek manajerial menjadi satu hal yang juga memegang peranan di dalam Christian leadership. Kita nggak bisa mengatakan bahwa aku terpaut pada Tuhan, hubungan pribadiku dengan Tuhan baik. Tetapi ketika aku memimpin ke bawah, aku betul-betul tidak punya kemampuan itu. Apakah memang akan berjalannya waktu membuat seseorang menjadi lebih dewasa? Ataukah memang dia harus mengimbangi dirinya, bukan hanya dia bicara mengenai kemampuan dia dalam hal atau kemapanan dia dalam hal hubungan pribadinya baik dengan Tuhan, tetapi soft skill dia, managerial skill dia, rasanya memang harus dilengkapi. Bagaimana gereja menyikapi hal ini? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat aplikatif ya. Ilmu terapan ini, ilmu terapan. Terima kasih Ibu Iva, pertanyaan yang baik sekali. Saya setuju dengan pendapatnya dan itu memang terjadi. Ya, karena ada banyak orang punya hati yang baik tetapi tidak punya kapasitas yang memadai. Ya, tentu yang paling penting adalah orang yang punya integritas. Ya, itu menjadi dasar. Karena lebih berbahaya orang yang punya kemampuan tinggi tapi jahat. Ya, daripada orang jahat tapi nggak punya kemampuan misalnya. Tentu yang paling positif adalah orangnya berintegritas, skillnya luar biasa. Nah, cuma yang gitu kan sangat langka, ya. Tapi lebih baik orang yang tulus, murni integritas, tapi skillnya kurang. Ya, itu masih lebih baik. Nah, negara yang hancur kan karena kebanyakan orang pintar juga, ya. Apalagi bagaimana cara maling tapi nggak ketahuan, misalnya. Ya, itu kan karena pintar. Ya. Nah, memang kita sebagai manusia yang Tuhan juga berikan kemampuan untuk berpikir, kita perlu menganalisa dengan jujur. Ya. Bagaimana kita juga memerlukan skill-skill yang diperlukan untuk mendukung pelayanan. Karena itu dalam pelayanan Yesus juga sebenarnya membentuk tim. Tidak sendirian, ya. Walaupun dia tahu murid-muridnya ini perlu di-upgrade banget, ya. Bahkan dia tahu bendaharanya ini maling, ya, si Yudas. Tapi tetap dipercaya, ya. Tetap dipercaya bukan karena Tuhan Yesus tidak mampu menempatkan the right man on the right place, tetapi kan tujuannya adalah menebus. Mau murid-muridnya ini belajar, lalu kalau salah bertobat, lalu memperbaiki diri, ya. Dan singkat cerita Yudas gagal, selesai. Nah, memang kemudian dalam perjalanan waktu gereja juga belajar. Nah, gereja juga jatuh bangun, gereja juga banyak melakukan kesalahan. Terutama ketika gereja menjadi terlalu berkuasa, bahkan kata-kata pemimpin gereja lebih didengar daripada pemimpin politik. Ya, dan gereja itu cukup lama ya berkubang di dalam dosa itu. Kenapa cukup lama? Karena enak. Ya, karena enak. Tetapi di zaman modern, gereja juga mengakui kesalahan itu sehingga ada upaya dan sampai sekarang dijalankan bahwa gereja dengan negara itu harus terpisah. Jadi mitra yang jaga jarak. Ya. Dan memang kemudian karena gereja itu dianggap dunia rohani, banyak gereja yang tidak melengkapi dirinya dengan hal-hal manajerial. Dan memang banyak hamba Tuhan yang kurang dalam hal manajerial. Karena apa? Karena ya bukan mungkin ya. Memang misal katakanlah kita di STT, ya mata kuliah tentang
manajemen paling satu mata kuliah, kalau ada, ya, manajemen gereja. Nah, yang ada tafsir ini, tafsir itu, ya, semuanya yang tentang hukum Taurat aja, atau tentang firman Tuhan, doktrin-doktrin aja. Karena itu pelayanan itu membutuhkan banyak orang. Ya, Tuhan Yesus aja punya murid kan, makanya juga ada pemungut cukai jadi muridnya dari berbagai aspek. Lalu pelayanan juga membutuhkan orang-orang lain. Ya, membutuhkan orang lain di gereja mula-mula juga kan ada yang diaken, ada presbiter, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk menjangkau lebih banyak orang. Dan lalu rasul-rasul mengkhususkan diri dalam pengajaran, ya, dalam hubungannya dengan firman Tuhan. Yang lainnya dipersilakan juga katakanlah kepada kaum awam, ya, yang punya kemampuan di bidang itu untuk memegang jabatan tertentu yang bisa mendukung pelayanan. Nah, karena itu di gereja-gereja juga kan banyak, termasuk katakanlah di gereja kita ada penatua, ya, dan yang lain. Untuk apa? Untuk mendukung kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Ya, jadi dari sisi manajemen, dari sisi sistem keuangan katakanlah gitu. Nah, itu kan banyak hamba Tuhan yang memang enggak punya skill di situ. Ya, karena itu dilibatkan pihak lain. Tentu kalau hamba Tuhan juga mau lebih belajar keras, bagus juga kalau belajar. Bagus juga kalau belajar. Ya, untuk apa? Untuk supaya dia juga lebih mengerti dan lebih terlibat, ya. Lebih terlibat, enggak cuma duduk-duduk nunggu laporan, katakanlah gitu. Belajar juga baik, ya, sehingga kita bersyukur di zaman modern ini ilmu semakin berkembang dan gereja juga khususnya hamba Tuhan harus rendah hati itu, ya, mau belajar, ya, enggak ngerti akuntansi kan enggak dosa, misalnya, kalau pendeta lah, tapi kalau belajar kan bagus, gitu ya. Kalau jadi pendeta yang jago akuntansi bagus. Ya, jadi pendeta yang jago IT, bagus. Ya, tapi ya itu tadi, kalaupun belum punya, libatkan pihak-pihak lain. Sehingga pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Karena itu tadi, manajerial itu. Nah, jadi itu yang perlu terus dikembangkan oleh gereja Tuhan. Sehingga pelayanan akan lebih teratur, lebih efektif. Ya, demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya, Pak Pendeta. Udah samping semua nih. Ya. Kayaknya ininya lagi hawanya dari sebelah sini. Menyambung pertanyaan Bu Iva tadi. Ini yang Pak Pendeta sampaikan cukup luar biasa ya. Maksudnya kebetulan saya juga udah ngambil mata kuliah etika kepemimpinan Yesus Kristus dan hampir sama semua ya gitu ya. Namun realitanya di dalam pelaksanaannya kan tidak sesederhana itu gitu ya. Kalau kita lihat dari kepemimpinan di seringkali kalau bahasa sekarang itu bilangnya sekuler ya, atau marketplace atau yang lainnya. Mereka itu sangat tegas, jelas. Anda tidak punya potensi keluar gitu ya. Lalu seringkali di dalam gereja, saya nggak tahu karena ada pengampunan kali ya, menganggap atau seakan-akan membiarkan gitu. Ya udahlah, nanti juga bisa pada akhirnya gitu. Bagaimana menurut Pak Pendeta untuk memaknai hal yang seperti ini? Menurut saya, sebagai orang yang beriman harusnya semuanya seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi. On the right place and on the right man kan, right man on the right place gitu. Kalau memang dia tidak punya potensi di situ, seringkali kan gereja terlalu kaku gitu, nggak berani ngomong. Udah, kamu nggak pantas kok di situ, gitu ya. Misalnya ada gereja tertentu yang bilang bahkan sampai pendetanya di mutasi gitu ya, atau kamu nggak bisa karena dia nggak mau belajar dan lain sebagainya. Kenapa dari pihak gereja misalnya ya, kita secara orang iman Kristen harusnya kan justru harusnya lebih bagus, lebih terorganisir dengan baik dibanding dengan yang sekuler. Karena kita orang percaya yang sudah Tuhan
berikan anugerah untuk boleh memimpin dengan baik dan benar. Gimana Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, kembali lagi ini aplikatif ya, luar biasa. Ya, jadi memang kalau boleh kita katakan bahwa tentu tujuan di gereja beda dengan di marketplace. Ya, kalau di marketplace kan dia punya, katakanlah kita mau tahun ini keuntungan profit naik 50% misalnya. Semua harus dikejar itu. Kalau enggak, singkirkan. Nah, gereja kan enggak begitu. Ya, enggak begitu. Ada nilai-nilai, katakanlah orang berdosa perlu ditolong misalnya. Lalu orang perlu dikonseling. Ya. Jadi memang gereja itu seperti bengkel jadinya. Ya. Jadi seperti bengkel. Ya. Kenapa akhirnya banyak yang tidak tepat di gereja? Ya karena satu, sumber daya manusia. Ya. Tentu memang di Alkitab ada standar, mau jadi penatua itu harus yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada speknya. Ya. Ada standarnya. Tetapi cari yang gitu juga kan makin susah. Kalau jemaatnya 1000 mungkin lebih gampang nyarinya. Tapi kalau jemaatnya katakanlah cuma 50 orang misalnya. Lalu ada berbagai-bagai bidang yang perlu diisi. Ya, perlu ada orangnya. Lalu kan tentu pemimpin di gereja memilih setepat mungkin orang yang sesuai dengan skill setnya. Ya, kalau ada. Nah, kalau enggak ada, ya biasanya ya udahlah yang penting ada, yang penting mau, yang penting punya hati. Kan gitu. Lalu tentu diharapkan orang itu mau belajar. Ya. Mau belajar, mau mengupgrade diri dan lain sebagainya. Ya termasuk hamba Tuhannya juga perlu mau belajar. Ya, perlu terbuka untuk mengevaluasi diri dan terbuka untuk dievaluasi. Jadi besi menajamkan besi istilahnya. Nah itulah bedanya di gereja tentu kita nggak bisa langsung saklek, kamu nggak perform, minggir. Ya. Karena apa? Karena kan nggak ada yang mengajukan diri, nggak ada yang melamar, apalagi kampanye, pilih saya dong. Saya jadi penatua kan nggak ada, ya nggak ada. Biasanya kalau di gereja, ya apalagi yang pelayanan istilahnya tidak ada gajinya, ya biasanya orang jangan saya deh, ya jangan saya deh kan gitu kan, boro-boro mau kampanye pilihlah saya, ya gitu kan. Nah itu yang nggak gampang, makanya kalau semua orang Kristen menjadi dewasa, meneladani Kristus. Tentu pelayanan tetap bisa berjalan walaupun katakanlah tidak ideal, ya tidak ideal. Tapi pelayanan harus tetap jalan, ya pelayanan harus tetap jalan. Saya yakin nggak ada gereja yang sempurna, standar seperti yang diharapkan Yesus, nggak ada. Gereja besar sekalipun, ya karena kita semua masih hidup di dalam dunia, kita masih hidup di dalam tubuh yang fana, yang masih tarik menarik keinginan daging itu besar. Ya, jadi nggak bisa kita samakan. Tetapi sekarang kita juga mau terbuka juga dengan katakanlah dunia marketplace yang servisnya, waduh, excellence istilahnya. Kita perlu belajar. Misalnya, kok kayaknya orang masuk bank lebih happy daripada masuk gereja kita. Misalnya, ya itu kita bisa belajar. Oh mereka sangat menghargai orang yang datang. Bagaimana biar kita bisa berkembang supaya kita juga bisa lebih baik lagi. Ya, katakanlah kita melakukan training, pelatihan dan lain sebagainya. Ya itu. Jadi kita mau terbuka, mau meningkatkan diri, tapi memang nggak bisa sesaklek di dunia marketplace. Ya, karena dia istilahnya bisa pecat hari ini, buka lowongan, besok ngelamar lagi orang. Kalau di gereja kan nggak begitu. Ya, nggak begitu. Ada fungsi penggembalaan. Ya. Ya, dan itu memang kadang orang nggak bisa ngerti. Bagaimana mungkin gembala ninggalkan 99 kawanan, nyari satu. Ya kalau yang 99 hilang gimana? Capek dia nyari yang 99 kan daripada nyari yang satu. Ya itu ada hal-hal yang memang tidak bisa disamakan. Gitu. Tetapi gereja harus terbuka. Ya, terbuka untuk mengakui kekurangan, kelemahan, supaya apa? Supaya penata layanan ke depan lebih meningkat. Ya, termasuk di gereja kita dengan size yang cukup mini, ya nggak gampang nyari orang, ya. Tapi kita terus
berupaya segenap hati untuk meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas. Ya, itu yang jawaban saya. Terima kasih Pak Oscar. Ya, nggak gampang ya di dalam kehidupan penerapannya itu yang nggak mudah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Nggak enak ya di situ terus liatin begini terus Pak Pendetanya kasihan. Ya. Jadi sekarang bisa lihat kemari. Tapi nanti ya. Mungkin dari sisi kiri dan tengah lagi. Ini pasti di sebelah sini terus. Menarik sekali sebenarnya ini jadi kepikiran saya baik sekali kalau nanti dibahas secara tersendiri khusus untuk kepemimpinan. Kita ada satu slot untuk di PA itu nanti ada pembahasan soal tematik. Ya Pak Pendeta kemarin kita sudah ngomong. Tetapi pasti hal ini tidak akan selesai untuk cuma 2-3 jam di sini. Ada hal yang sedikit saja saya mau menggugah kita untuk kita berpikir lebih tajam lagi. 2 pertanyaan awal sebenarnya saya menyambung itu ya. Kalau kita lihat di Indonesia, di gereja-gereja Indonesia, saya pribadi melihatnya itu adalah kegagalan dalam menciptakan pemimpin-pemimpin. Sebab apa? Saya melihat baik gereja yang konvensional maupun gereja yang modern sekarang, gereja yang lebih cenderung karismatik, sama saja tidak ada menciptakan sebuah sistem di dalam regenerasi kepemimpinan. Tetapi sayang sekali juga, apalagi 30-40 tahun yang lalu waktu ketika kami masih kuliah, ada lembaga-lembaga, komunitas-komunitas Kristen yang coba memberikan pengajaran tentang kepemimpinan, tetapi ditolak oleh gereja. Nah, tetapi kemari saya sudah melihat banyak gereja sudah mulai membuka diri untuk mengadop yang dikerjakan oleh komunitas-komunitas Kristen di luar sana. Misalnya contoh salah satu, dulu Perkantas, sekarang sudah ada Navigator dan lain sebagainya, mengenai kelompok kecil. Di gereja kita sudah ada kelompok kecil, tetapi ini baru tahun kedua. Saya berharap ke depannya gereja kita, jemaat semakin menaruh perhatian terhadap kelompok kecil ini dan mau terlibat di dalamnya. Karena inilah salah satu sebenarnya program pembinaan menciptakan kepemimpinan. Karena di dalam PA, di dalam persekutuan kelompok kecil itu ada manajerial tadi yang disinggung oleh Ibu Iva. Ada juga di sana apa yang disampaikan oleh Pak Oscar. Kita tidak lagi menjadi gereja yang seperti menunggu durian runtuh, mengharapkan pemimpin yang muncul. Baik pendeta, baik guru Injil, baik penatua, semuanya harusnya disekolahkan untuk minimal mendapatkan pendidikan tambahan. Kalau pendeta selain belajar tentang teologi, dia juga dilengkapi dengan manajemen. Kita tidak lagi mengharapkan bahwa gereja kita yang sedikit ini komunitasnya tidak ada SDM yang bisa berbuat banyak. Saya kira sudah contoh ada almarhum itu mendirikan Mika itu dengan kelompok lebih kecil dari ini ketika kami awal-awal bergereja. Tidak orang menyangka bahwa gereja yang kecil ini punya misi yang demikian besar. Dan kita patut berbangga untuk itu. Ya. Jadi saya mau katakan, meskipun kecil secara kuantitatif, kita mesti ciptakan sistem itu di gereja kita. Kita lihat gereja reformasi, gereja konvensional lainnya, sekarang sudah mereka adopt itu mengenai kelompok kecil. Mereka mau. Dulu 30 tahun yang lalu, saya waktu masih di bangku kuliah, sesat itu. Dicap sesat itu. Kami masuk gereja, ada teman-teman masuk di HKBP, coba menerapkan itu. Dikecam, sesat itu. Tetapi sekarang gereja mulai membuka diri. Jadi saya pikir mari kita
juga membuka diri, tetapi tidak hanya kita sekedar memahami, tetapi gereja ini harus menciptakan sistem itu tadi. Ya, kalau kita nggak bisa bikin sendiri, ya minimal kita punya kelompok kecil, jemaat semua ikut, kemudian kita bisa libatkan lagi banyak jemaat keluar yang berpotensi belajar dari komunitas-komunitas yang mengadakan kepemimpinan, manajerial, dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Pendeta yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Ya, ini masukan yang sangat baik ya. Ya, diharapkan juga ke depannya para pemimpin gereja ini kita harapkan juga dari dalam. Ya, makanya kalau punya anak bagus, baik, pinter, dorong jadi hamba Tuhan. Ya, kebanyakan orang anak yang paling bandel, yang nggak tahu mau dikirim kemana, masuk STT aja kau. Ya, makanya kepemimpinan gereja banyak kurang perform karena kita juga. Ya, jadi dorong anak-anak kita yang terbaik persembahkan kepada Tuhan. Ya, jangan buang sampah kepada Tuhan. Ya, walaupun Tuhan bisa mengubah sampah jadi berlian bisa. Ya, bisa, tapi kita lakukan bagian kita. Ya, lakukan bagian kita. Kita kaderkan mulai dari sekolah minggu, remaja. Wah, ini bagus sekali kalau nanti jadi hamba Tuhan. Kita kaderkan. Makanya melalui sekolah minggu, pelayanan pemuda remaja, makin besar nanti masuk kelompok kecil, kakak, supaya kita harapkan ya nanti ke depannya semua lahir dari dalam, organik. Ya, itu yang paling ideal. Itu yang paling ideal. Ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya nanti setelah ibadah, boleh, mari kita bersatu dalam doa.